Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu Cermin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Keluarga Pak Joyo di tahun 2009 baru membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit dengan harga yang murah. Pak Joyo sendiri memiliki istri yang bernama Ningrum. Anak perempuannya berumur 15 tahun bernama Syakila. Dan anak keduanya laki-laki berumur 12 tahun yaitu Riko. Ternyata rumah yang dibeli Pak Joyo dengan harga murah tersebut sudah termasuk dengan beberapa barang-barang furnitur yang sengaja ditinggalkan oleh pemilik lamanya. Pak Joyo dan sekeluarga pun bahagia menyambut rumah baru mereka tersebut. Tapi baru saja belum 1 bulan menempati rumah mewah itu, ada banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga Pak Joyo dan keluarga. Perlahan sebuah kebenaran terungkap dan nampaknya kejadian-kejadian janggal itu semua berasal dari cermin kutukan yang sengaja ditinggal pemilik lama di rumah tersebut. Lantas bagaimana kisah selanjutnya keluarga Pak Joyo? Seperti biasa, langsung simak ke ceritanya. Pak Joyo berantusias menghubungi pihak perantara jual beli rumah setelah ia melihat kolom iklan baris yang dimuat di selebar koran. Sudah hampir sebulan ini Pak Joyo memang sedang mencari-cari sebuah rumah yang tepat untuk ia dan keluarganya tempati. Setelah Pak Joyo mendapat warisan, ia beberapa kali mensurvei rumah di sekitaran wilayahnya saat itu. Namun entah mengapa, dari beberapa lokasi tersebut, belum ada satupun yang srek di hati Pak Joyo. Halo, Assalamualaikum. Di seberang sana terdengar suara pria dengan suara bariton menjawab telepon Pak Joyo. Pak Joyo segera memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut dan tanpa banyak basa-basi, Pak Joyo langsung menanyakan tentang iklan baris yang dimuat di koran. Kita bertemu saja Pak untuk cek langsung rumahnya, biar sekalian saya jelaskan di sana. Jawab si perantara penjual rumah yang kita samarkan namanya menjadi Pak Syafi'i. Berhubung lokasi janji temu antara Pak Joyo dan Pak Syafi'i ini tidak begitu jauh, Pak Joyo pun segera menyanggupi dengan membawa serta istri dan 2 anaknya. Di tengah perjalanan, istri dan 2 anaknya Pak Joyo ini terus bertanya-tanya kepada ayahnya bagaimana keadaan dan kondisi rumah yang akan mereka survei nanti. Pak Joyo sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan mereka karena memang ia belum ada gambaran bagaimana dan di mana letak pastinya rumah itu. Ya namanya saja Pak Joyo ini dapat iklan baris properti dari koran, jadi keterangannya pun masih minim yang ia dapat. Di titik lokasi yang ditentukan, mobil kijang kotak milik Pak Joyo kemudian didekati oleh seorang pengendara motor yang langsung mengetuk kaca mobil Pak Joyo. Pak Joyo, tanyanya ramah. Pak Joyo segera membuka kaca jendela mobilnya dan bersalaman dengan pengendara motor tersebut yang ternyata beliau adalah Pak Syafi'i. Ayo langsung saja ikuti saya dari belakang ya Pak untuk cek lokasinya, ucap Pak Syafi'i yang langsung menancap gas motornya perlahan. Dari belakang, mobil Pak Joyo mengikuti arah motor Pak Syafi'i melaju. Sekitar 10 menit kemudian, Pak Joyo terhenyak ketika Pak Syafi'i membelokkan motornya masuk ke dalam sebuah perumahan elit yang berada di kawasan Bekasi Timur. Loh, gak salah, ayah mau beli rumah di perumahan bagus seperti ini? Tanya istri Pak Joyo heran. Ayah gak tahu mah, ayah aja baru pertama kali kesini kok, jawab Pak Joyo yang juga masih bertanya-tanya. Seketika mata Pak Joyo dan keluarganya mengamati jajaran rumah mewah yang ada di komplek perumahan tersebut.
Hingga pada akhirnya motor Pak Safi'i diparkirkan di depan gerbang rumah tingkat dengan pilar-pilar besar beraksen arsitektur Eropa lama. "Mari Pak, silakan masuk. Ini rumahnya," ucap Pak Safi'i sambil membuka gerbang garasi. Sekilas rumah mewah itu terlihat tidak terlalu kotor, namun tidak juga terlalu rapi dari luar. Secara spesifik aku gambarkan di sini. Menurut narasumber, rumah itu nampak ada beberapa tanaman ilalang liar di pekarangan rumah, dan di bagian garasi mobil juga nampak ditumbuhi rumput-rumput liar yang sudah mulai memanjang. Begitu pintu rumah utama dibuka, barulah nampak terlihat di dalam rumah mewah itu masih tersusun beberapa barang-barang furnitur seperti kitchen set, meja dan kursi makan, sofa empuk yang ditutupi oleh sebuah kain putih, serta ambalan-ambalan untuk menyimpan TV di ruang keluarga. Setelah ditelusuri, rumah itu memiliki 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, plus 1 kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan 3 kamar mandi. Begitu Pak Joyo dan keluarganya memasuki kamar anak yang kedua, nampak masih terlihat ada cermin besar yang menempel di dinding, dan di bawahnya terdapat meja kecil yang mungkin saja oleh pemilik sebelumnya dipakai untuk cermin dan meja rias. Syakila tidak sengaja melihat bayang dirinya yang terpantul dari cermin tersebut. Namun saat ia perhatikan, wajah Syakila begitu cantik dan menarik dalam cermin usang itu. Syakila lalu bersuara kepada Pak Joyo, Ayah pokoknya harus beli rumah ini. Dan kalau ayah sudah beli rumah ini, aku pasti tempatin kamar yang ada kacanya ini ya," ucapnya manja. "Nah, ayah kan belum tahu harga rumah ini berapa. Dilihat dari bangunan dan fasilitasnya, pasti ini mahal nak," jawab Pak Joyo, berbisik-bisik kepada sang anak. Mendengar suara bisik-bisik Pak Joyo, si perantara rumah langsung berbalik badan dan tersenyum kepada Pak Joyo. "Gak mahal kok Pak, rumah ini dijual murah saja, seharga 255 juta saja, sudah termasuk dengan barang-barang yang ada." Seketika Pak Joyo dan istrinya saling adu pandang. Mereka berdua merasa rumah sebesar itu dengan banyak fasilitas dijual dengan harga yang murah sekali. Padahal jika dilihat dari berbagai aspeknya, rumah mewah dalam perumahan tersebut bisa dijual dengan harga 400 sampai 500 juta di tahun 2009. Pak Joyo kemudian menghitung-hitung kembali uang yang ia punya bersama dengan istrinya di rumah. Jika uang warisan ditambah dengan uang tabungan yang dimiliki oleh istrinya digabung, jelas uang yang dimiliki mereka sudah sangat cukup untuk bisa membeli rumah tersebut. Pak Joyo lalu menelpon kembali Pak Safi'i terkait masalah harga. Pak Joyo iseng-iseng meminta Pak Safi'i untuk meminta nego rumah itu. Barangkali saja Pak Joyo bisa mendapatkan harga dengan lebih murah daripada harga yang sebelumnya. "Coba nanti saya tanyakan lebih dulu sama pemiliknya. Padahal harga yang ditawarkan ini sudah jauh murah sekali loh Pak Joyo, dibandingkan dengan rumah di sebelah-sebelahnya," sahut Pak Safi'i. Sebenarnya Pak Joyo sendiri hanya iseng saja menego kembali. Jikapun tidak diberi harga nego, ia memang sudah berencana membeli rumah tersebut. Keesokan harinya Pak Joyo mendapatkan telepon dari Pak Safi'i. "Net, di harga 230 juta saja Pak." Jawaban Pak Safi'i itu langsung membuat Pak Joyo sekeluarga sumringah. Sudah dapat rumah besar harga murah, dapat furnitur, dan terakhir harganya masih bisa dinego lagi. Di lain waktu, Pak Joyo dan Pak Safi'i mendatangi seorang notaris yang sudah dipilih oleh pihak pemilik rumah lama, yang diketahui bernama Pak Chandra. Namun, tunggu punya tunggu, rupanya Bapak Chandra ini tidak kelihatan. Hanya saja datang seorang perempuan Tionghoa yang berusia sekitar 35 tahunan bernama Ibu Erna sebagai perwakilan jual beli dari Bapak Chandra. Wanita itu bertubuh sintal dengan kulit putih khas Tionghoa dan wajahnya nampak terlihat sangat ramah. Awalnya Pak Joyo berpikir jika Ibu Erna adalah istri dari Pak Chandra. Namun setelah perbincangan mereka di notaris, barulah diketahui jika Ibu Erna
merupakan adik kandung dari Bapak Chandra atau si pemilik rumah. Begitu Pak Joyo dan istri menyinggung pertanyaan tentang alasan mengapa rumah itu dijual dan juga mengapa harga rumah itu dijual dengan harga yang murah, Ibu Erna seolah enggan untuk berbicara lebih lanjut. "Maaf, saya sendiri kurang paham. Itu urusan koko saya, Pak Chandra. Saya di sini hanya pihak yang diberi kuasa saja oleh beliau dalam pengurusan jual beli di notaris." Ibu Erna pun beralasan jika Pak Chandra saat ini sudah tinggal di luar negeri dan semua permasalahan rumah tersebut kini menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada apa-apa mengenai permasalahan rumah bisa menghubungi ke nomor handphone beliau. Mendengar hal tersebut, Pak Joyo serta istrinya berasumsi jika mungkin saja Pak Chandra ini seorang pembisnis. Ia lalu memilih untuk tinggal di luar negeri. Jadi, wajar saja jika rumah mewah tersebut dijual beserta dengan furnitur yang ada di dalamnya. Setelah transaksi jual beli rumah tersebut rampung, Pak Joyo dan istrinya lalu pamit undur diri. Keesokan harinya mereka berencana untuk membersihkan rumah mewah mereka dari segala macam debu dan kotoran. Begitu mobil kijang kotak Pak Joyo diparkir di depan rumah mewah barunya, Pak Joyo serta keluarganya keluar dari mobil. Ia langsung disambut oleh Pak Nadir yang mengaku adalah ketua RT setempat. Pak Nadir sedikit berbasa-basi menanyakan tentang keluarga Pak Joyo serta meminta data-data semacam KTP dan KK untuk pendataan. Di sela-sela perbincangan mereka, Pak Nadir seperti keceplosan. "Maaf Pak, apa Bapak sebelumnya nggak tahu asal-usul rumah yang baru Bapak tempati?" tanya Pak Nadir. Pak Joyo hanya mengangguk dan menjawab apa adanya jika menurut adik Pak Chandra si pemilik rumah, kakaknya itu kini sedang pergi ke luar negeri mengurus bisnisnya hingga rumah tersebut dijual cepat. "Memang ada asal-usul apa maksudnya Pak? Barangkali ada yang Bapak tahu perihal rumah tersebut?" tanya Pak Joyo. "Oh, enggak Pak Joyo, enggak ada apa-apa kok." "Ya sudah, kalau memang Bapak Joyo taunya seperti itu," jawab Pak Nadir singkat dengan senyum kecut seolah ia menutupi sesuatu. Pak Joyo segera pamit undur diri untuk segera bersih-bersih rumah itu kembali sebelum esok harinya berencana akan membawa barang-barang dari rumah lama ke rumah yang baru. Pak Joyo membagi tugas, ia dan dua anaknya serta istrinya. Pak Joyo akan membabat rumput-rumput liar di pekarangan rumah bagian depan dengan Riko. Sedangkan Ningrum dan Syakila akan membersihkan rumah bagian dalam. "Kakak, biar cepat bersih-bersih di lantai 2 ya. Biar mama yang bersih-bersih di lantai 1, perintah Ibu Ningrum. Syakila pun mengikuti arahan dari ibunya untuk bersih-bersih di lantai 2. Saat di lantai 2, Syakila seperti terhipnotis masuk ke ruang kamar anak, di mana letak cermin usang itu berada. Syakila lalu membersihkan kaca itu sambil melihat dirinya di dalam cermin. Rasanya begitu amat cantik dan menarik. Syakila sampai lupa jika tugas utamanya kini adalah bersih-bersih lantai 2. Entah berapa lama Syakila mengaca di depan cermin tersebut sampai terdengar suara. "Masya Allah Syakila, kok kamu belum selesai bersih-bersihnya? Dari tadi mama panggilin, ternyata masih aja terus ngaca," ucap Ibu Ningrum menegur anaknya. Wajah Syakila kemudian berubah. Ia langsung mendorong tubuh Ibu Ningrum kuat-kuat sampai Ibu Ningrum tersungkur. Syakila kemudian memarah-marahi ibunya itu untuk tidak mencampuri urusannya. Sadar ada yang tidak beres pada Syakila, Ibu Ningrum segera berlari keluar dan memanggil suaminya. "Ayah, Syakila ya, Syakila tiba-tiba mengamuk." Pak Joyo, Ibu Ningrum dan Riko langsung berlari mendekati Syakila di kamar anak yang sedang mengamuk dan berteriak-teriak bak orang kesurupan. Pak Joyo segera mencoba mendoakan anaknya itu agar ia bisa segera tersadar. Pak Joyo dan istrinya memaklumi jika mungkin saja Syakila ketempelan makhluk penghuni rumah itu karena sudah lama dibiarkan kosong. Setelah Syakila sadar, ia kemudian bercerita jika sebelumnya ia sedang berkaca di depan cermin. Namun kemudian ada hawa dingin yang merasuk di sekitar tengkuk,
membuat Shakila langsung tidak sadarkan diri. Berlanjut di keesokan malam harinya, Shakila yang saat itu ingin memejamkan mata, mencoba untuk tertidur. Ia malah mendengar suara senandung perempuan. Senandung itu terdengar jelas lirih di telinganya. Shakila lalu mencari arah suara itu, walaupun dengan perasaan yang takut. Ia mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamar adiknya Riko yang saat itu sudah tertidur. "Ada apa sih kak? Malam-malam gini belum tidur?" tanya adik Shakila. Shakila kemudian menjelaskan jika ia mendengar jelas suara senandung perempuan di kamarnya. Namun suara itu terkadang seperti menjauh, terkadang terdengar sangat dekat, seperti ada di sebelah telinganya. Shakila meminta adiknya untuk tetap terjaga di kamarnya. Niatnya Shakila ingin menjadikannya adik bungsunya sebagai saksi jika ada hal ganjil yang ia rasakan di kamar tersebut. "Enggak ada apa-apa kok kak, aku udah 2 jam di sini nggak dengar ada apa-apa," ucap Riko sambil menahan rasa kantuk. Riko lalu memutuskan untuk kembali lagi ke kamarnya, dan kini Shakila berada sendirian di kamar. Shakila yakin jika memang ia tadi tidak salah dengar, tapi ia pun tidak bisa membuktikannya. Saat Shakila pulang sekolah, muncul keanehan lain, yaitu melihat sosok wanita asing sedang duduk di sofa rumahnya. Kebetulan saat itu rumah sedang kosong, karena Ibu Ningrum berpesan jika siang hari ia akan datang ke sekolah Riko untuk menyaksikan pertandingan bola anak bungsunya itu. Shakila ketakutan sekaligus heran melihat ada wanita yang tidak ia kenali masuk ke dalam rumahnya. Namun begitu Shakila mencoba mendekati wanita itu, si sosok tersebut malah terbang menghilang. Shakila benar-benar syok dibuatnya. Entah apa rasanya melihat dengan jelas penampakan sesosok hantu wanita di siang hari, walaupun hanya hitungan detik langsung terbang menghilang. Tapi penampakan itu membuat kesan buruk di ingatan Shakila. "Mama, ayah, kayaknya rumah ini angker." Shakila takut. Belum ada 1 minggu, Shakila sudah dibuat ketakutan dengan penampakan dan suara-suara serem ya. Mana siang bolong lagi penampakannya. Cerocosnya kepada ayah dan ibunya di ruang makan. "Alah, kakak ini kebanyakan nonton film hantu. Masa kakak sampai bangunin adik cuma buat temenin di kamarnya yang katanya ada suara senandung. Pas adik ke sana, nggak taunya nggak ada apa-apa," timbal Riko. "Namanya juga rumah baru ditempati, belum syukuran juga. Pasti ada saja makhluk seperti itu. Ya sudah. Yang penting kita sekeluarga tidak meninggalkan sholat dan banyak mengaji. Lama-lama juga nanti setannya kepanasan sendiri," jawab Pak Joyo santai. Ibu Ningrum pun setuju ucapan suaminya itu. Walaupun sebenarnya ia sudah merasakan ada sesuatu yang lain di rumah itu. Setelah makan malam, mereka sempat menonton televisi di ruang utama sambil bercerita dan bercanda. "Shakila, Shakila." Terdengar jelas suara lirih perempuan memanggil namanya. Shakila seketika terdiam. Ia mencoba memasang telinganya baik-baik. Suara itu kembali ia dengar, dan Shakila mencoba memberanikan diri mengikuti arah suara yang ternyata menuju ke kamar ART yang masih dibiarkan kosong di bagian belakang rumah. Shakila melihat siluet sosok wanita yang seperti ia lihat tadi siang duduk di sofa. Wanita itu memakai gaun putih dengan rambut gimbal acak-acakan yang gak karu-karuan deh seremnya. Dan sosok itu pun langsung menghilang hanya hitungan detik seperti kejadian siang hari. Sontak Shakila ini langsung berteriak histeris kepada ayah dan ibunya. "Astagfirullah, apa itu ya?" "Itu suara Shakila," saut Ibu Ningrum. Kembali mereka melihat keadaan Shakila yang kini sedang terduduk lemas sambil menutupi wajahnya. Pak Joyo, Ibu Ningrum dan Riko keheranan. Padahal tadi Shakila masih bersama mereka di ruang keluarga dan tidak ada satupun yang sadar jika Shakila berjalan sendiri ke kamar ART. Shakila masih terus menangis dan menutupi wajahnya. Tapi tangisannya kini menjadi semakin pilu. "Aku gak mau cantik. Cantik ini kutukan buatku," ucapnya terus dan perlahan suara tangis Shakila berubah menjadi suara cekikikan kuntilanak. "Ya Allah ayah,
Sakila kok malah kesurupan lagi ya? Gimana nih ya? Ucap Ibu Ningrum. Panik sambil menerjang anaknya yang mulai meronta-ronta. Sudah, jangan panik. Bawa Sakila ke sofa dulu saja, Mah. Nanti di sana kita bantu doa-doakan, jawab Pak Joyo. Pak Joyo, Ibu Ningrum serta Riko lalu mencoba mendoakan Sakila yang kesurupan. Dan setelah kesurupan selama hampir 15 menit, Sakila kembali tersadar. Ayah, Sakila takut ya, jawab Sakila sambil memeluk ayahnya. Ayah, kayaknya ada yang gak beres dari rumah ini. Ayo ya, segera kita harus bertindak. Mama gak mau kalau anak kita Sakila sampai kenapa-napa, ucap Ibu Ningrum langsung membuat Pak Joyo ini mengambil keputusan. Ia rencananya akan segera memanggil beberapa tetangga untuk mengadakan syukuran dan selamatan di rumah baru mereka. Sekaligus Pak Joyo akan memanggil seorang ustadz untuk membantu mendoakan rumah tersebut agar penghuni tidak kasat mata di dalamnya tidak mengganggu seluruh penghuni rumah. Pak Joyo dan istrinya lalu menemui Pak Nadir untuk membantu mengumpulkan para tetangga agar ikut acara syukuran dan yasinan rumah baru. Menurut Pak Nadir, hanya sedikit keluarga yang mungkin bisa hadir dalam acara syukuran tersebut, dikarenakan tetangga mereka di sana rata-rata non-muslim. Dari wilayah sini hanya ada 5 kepala keluarga saja yang beragama muslim, sisanya non-muslim. Gimana Pak Joyo? Tanya Pak Nadir. Pak Joyo tidak masalah walaupun hanya sedikit orang yang ikut dalam acara doa syukuran tersebut. Yang penting acara doa dan syukuran bisa segera terlaksana. Di hari yang ditentukan, Pak Joyo juga memanggil salah seorang kerabatnya yang memang seorang ustadz dan memiliki indera keenam, bisa melihat makhluk-makhluk halus. Pak Joyo meminta Pak Ustadz agar memimpin doa di acara syukuran tersebut. Dan setelahnya ia meminta Pak Ustadz untuk segera melihat ada penunggu apa di sana. Sesudah acara syukuran selesai, Pak Ustadz melihat jika rumah tersebut auranya sangat gelap dan terdapat sosok wanita atau kuntilanak yang dominan. Pak Ustadz kemudian meminta supaya keluarga Pak Joko berhati-hati dan sebisanya ia akan mencoba mengusir kuntilanak tersebut. Pak Ustadz memilih kamar kosong ART untuk digunakan sebagai tempat untuk bermeditasi dan mewirid sebelum akhirnya ia berhasil berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Sesudah menunggu Pak Ustadz 1 jam di dalam kamar tersebut, Pak Ustadz lalu keluar dan memberitahukan jika ia sudah berhasil mengusir kuntilanak penunggu rumah. Ia hanya berkata jika kuntilanak itu sudah pergi karena rumah Pak Joko kini sudah dibentengi dengan pagar goib. Dan barusan sudah didoa-doakan Yasin. Pak Joyo dan sekeluarga pun bisa menarik nafas lega hari itu, karena dianggap si kuntilanak pengganggu sudah nyah dari rumah mereka. Malam itu pun berlalu tanpa ada gangguan yang dialami oleh Sakila. Sampai pada ketika 3 hari kemudian, ada sebuah gangguan mistis yang dirasakan oleh Ibu Ningrum. Di hari itu kebetulan Pak Joyo diberi tugas dinas keluar kota selama 4 hari lamanya. Ibu Ningrum yang mempunyai hobi membaca, setelah suaminya tidak ada di rumah, banyak menghabiskan waktu membaca buku di dalam kamarnya sendiri sampai larut malam. Di saat Bu Ningrum fokus membaca, ia sayup-sayup mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu terdengar jauh, tapi masih terdengar jelas di telinga Ibu Ningrum. Ibu Ningrum langsung menutup bukunya dan berjalan mengendap-endap ke kamar Sakila. Perlahan Ibu Ningrum membuka pintu kamar Sakila dan ia melihat anaknya itu sedang tertidur pulas. Sudut mata Ibu Ningrum tidak sengaja melihat pantulan bayangan cermin yang ada di kamar Sakila. Dan matanya langsung terbelalak manakala ia melihat sosok siluet perempuan berambut acak-acakan memakai gaun putih sedang duduk di kasur anaknya. Seketika mulut Ibu Ningrum ini bungkam, rasanya kakinya lemas dan tubuhnya seperti mematung. Beruntung sosok mengerikan yang ia lihat di cermin itu hanya sekejap mata saja dan langsung menghilang. Ibu Ningrum yang ketakutan segera menyalakan lampu kamar anaknya itu. Loh, Mama kenapa kok nyalain lampu kamar kakak? Tanya Sakila heran. Enggak kak, Mama cuma mau lihat keadaan kakak aja, ucap Ibu Ningrum berbohong. Ibu Ningrum langsung memeluk anaknya dan mencium keningnya.
Udah, kakak bubuk lagi ya, besok sekolah, ucapnya sambil beranjak kembali ke kamar Ibu Ningrum. Dalam hati Ibu Ningrum saat itu benar-benar takut. Ia jelas melihat penampakan menyeramkan itu ada di kamar anaknya. Tapi Ibu Ningrum pun tidak mungkin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shakila, karena pasti akan membuat Shakila ketakutan. Di kemudian hari saat Ibu Ningrum berada sendirian di rumah, ia yang sudah kelelahan setelah mengerjakan pekerjaan bersih-bersih rumah, memilih untuk rebahan di sofa ruang keluarga sambil menonton televisi. Tiba-tiba Bu Ningrum merasa ada rasa kantuk luar biasa saat dirinya sedang rebahan. Dan untuk sesaat, ia mencoba untuk memejamkan mata. Entah Bu Ningrum ini sedang bermimpi ataukah ia memang saat itu belum tertidur. Namun yang pasti, ia mendengar suara senandung wanita yang berdengung di telinganya. Begitu Bu Ningrum membuka mata, ia benar-benar dikagetkan dengan sosok wajah perempuan pucat yang persis berada di atas wajahnya. Bu Ningrum sambil beristighfar berkali-kali dan sosok itu pun lenyap. Ibu Ningrum yang panik, ketakutan dan lemes mencoba meraih handphonenya dan mencoba menelpon Pak Joyo. Ayah, Mama kok jadi takut di rumah ini sendirian ya? Mama juga diganggu oleh hantu kuntilanak ya. Ayah cepet pulang dong ya, cecarnya di telepon. Pak Joyo hanya bisa mencoba menenangkan istrinya itu. Karena menurut Pak Joyo, istrinya hanya sedang berhalusinasi saja. Iya, besok ayah pulang dari luar kota. Mama gak perlu takut, banyak-banyak sholat, ucapnya dan tidak lama ia menutup telepon. Suara bel rumah berbunyi. Ibu Ningrum segera bergegas menuju keluar rumah dan dilihatnya sudah ada Riko yang berdiri di depan pintu gerbang. Loh, anak mama kok udah pulang? Bukannya kamu pulang jam 1:30, nak? Ini kan masih jam 1:30. Terus kamu pulang sama siapa? Kok gak kelihatan mobil antar jemput sekolahmu? Tanya Ibu Ningrum. Riko tidak menjawab pertanyaan mamanya itu dan langsung menuju ke kamarnya. Melihat gelagat anaknya yang diam saja, Ibu Ningrum hanya menghela nafas. Ia mencoba mengerti jika mungkin saja Rio sedang kelelahan. Saat jam 2:30 sore, Shakila pulang sekolah bersama dengan Riko adiknya. Ibu Ningrum kaget bukan main saat melihat Shakila membonceng Riko naik motornya. Padahal Riko tadi sudah pulang dan masuk ke dalam kamar. Mah, tadi adik minta pulang bareng kakak, soalnya adik pulang sekolah main bola dulu di sekolah, ucap Riko menjelaskan kepada ibunya. Ibu Ningrum mencoba melihat ke kamar Riko dan ternyata benar saja. Riko yang tadi siang ia lihat sudah pulang, kini tidak ada di kamarnya. Bu Ningrum sudah tidak bisa lagi menutupi kejadian buruk di rumah itu. Ia menjelaskan kepada Riko dan Shakila jika rumah yang mereka beli itu angker. Sebenarnya setelah Pak Ustadz itu datang, Shakila masih melihat penampakan perempuan di kamar Shakila, mah. Saat Shakila mau tidur, Shakila melihat siluet sosok wanita sedang bercermin sambil bersenandung dan menyisir rambutnya, ucap Shakila. Riko yang dari tadi hanya mendengarkan cerita mama dan kakaknya itu langsung menimpali jika ia pun sebenarnya pernah mengalami kejadian aneh di rumah barunya. Pernah suatu peristiwa ia mendengar suara air keran kamar mandi yang terbuka. Dan begitu ia melihat ke dalam kamar mandi, tidak ada keran air yang terbuka. Riko langsung masuk kembali ke dalam kamarnya, namun kini ia ditampakkan sosok kuntilanak yang menyeramkan dengan rambut gimbal acak-acakan, berkuku panjang dan kulitnya benar-benar pucat, berdiri tepat di hadapannya. Riko tidak berani berteriak. Ia malu dan juga tidak punya tenaga melihat sosok menyeramkan itu di depan tubuhnya. Yang Riko lakukan saat itu, ia hanya bisa mengumandangkan sholawat dalam hati sampai sosok itu lenyap. Sepulangnya Pak Joyo dari tugas dinas, ia langsung diajak berbicara istri dan anaknya. Ayah harus cari tahu kenapa rumah ini angker. Pastikan ada sebabnya, pinta mereka. Kini Pak Joyo tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti kemauan keluarganya. Pak Joyo mencoba menghubungi kembali Bu Erna untuk menanyakan perihal asal-usul rumah tersebut.
Dan ternyata pengakuan Ibu Erna cukup mengejutkan Pak Joyo. Memang rumah itu angker, makanya koko saya memilih untuk menjual rumah itu murah. Sebelumnya, ia sendiri kurang pasti mengetahui asal muasal mengapa rumah itu angker. Namun selenting kabar yang ia dengar, rumah itu bekas rumah pembunuhan. Kalau ingin mengetahui lebih pastinya, Pak Joyo bisa coba cari tahu sendiri ke tetangga sekitar di sana, ucap Ibu Erna. Pak Joyo kemudian ingat tentang Pak Nadir. Barangkali Pak Nadir bisa membantunya dalam menyelesaikan persoalan yang kini menimpa keluarga Pak Joyo di rumah baru tersebut. Di rumah Pak Nadir, Pak Joyo langsung menanyakan tentang asal mula rumah tersebut, karena kini keluarganya sedang dalam masalah. Sebenarnya rumah itu sudah sekitar 2 kali berganti kepemilikan. Awalnya rumah tersebut punya seorang pengusaha kaya bernama Pak Yatmo. Pak Yatmo berusia 64 tahun. Sedangkan istrinya Rika berusia 30 tahun dan anaknya berusia 4 tahun. Karena istri Pak Yatmo masih muda dan berparas cantik, banyak lelaki muda yang mencoba mendekati Rika. Hal tersebut membuat Pak Sutri itu sering terlibat cekcok, hingga berujung kejadian berdarah di tahun 2002. Sang istri ditemukan tidak bernyawa bersimpah darah di kamarnya, dan Pak Yatmo beserta anaknya tidak diketahui keberadaannya. Keadaan jenazah Rika saat ditemukan sudah benar-benar memprihatinkan, dengan keadaan yang membusuk dan sebagian tinggal tulang belulang. Ditemukannya jenazah Rika sendiri karena pihak keluarga Rika yang curiga karena anaknya ini tidak pernah datang ke rumah orang tuanya. Padahal setiap hari weekend pasti Rika menyempatkan diri untuk datang. Rumah itu akhirnya dibiarkan 1 tahun kosong, dan pada tahun 2004 rumah tersebut dibeli oleh keluarga besar yang mendiami rumah tersebut. Tahun 2006 rumah mewah bekas Pak Yatno kini sudah berganti kepemilikan lagi menjadi Bapak Chandra, dan baru saja sebentar ditempati. Entah mengapa rumah tersebut dibiarkan kosong dan akhirnya dijual kembali, ungkap Pak Nadir. Seketika tenggorokan Pak Joyo seperti tercekat. Pantas saja jika selama ini keluarganya sering dihantui oleh sosok kuntilanak. Pak, apa Bapak punya kenalan orang pintar untuk membersihkan rumah itu? Sebelumnya saya sudah memanggil yang paham dengan ilmu spiritual, tapi hasilnya masih nihil. Keluarga saya masih diganggu, tanya Pak Joyo. Pak Nadir pun berkata, jika bisa mengenalkan Pak Joyo dengan guru di pondoknya dulu. Barangkali Pak Kiai bekas guru di pondok pesantren Pak Nadir bisa membantunya mengusir arwah gentayangan yang ada di rumah tersebut. Di hari yang dijanjikan, Pak Joyo dengan Pak Nadir menjemput Pak Kiai di rumahnya. Pak Joyo rencananya akan membawa Pak Kiai untuk melihat keadaan rumahnya dan meminta supaya rumah tersebut dibersihkan dari segala macam gangguan arwah penasaran. Begitu Pak Kiai tiba di rumah Pak Joyo, Pak Kiai menebak dengan tepat jika ada barang-barang dari pemilik lama yang masih tertinggal di sana. Satu persatu ruangan di rumah tersebut dilihat oleh Pak Kiai dan Pak Nadir, sampai pada akhirnya langkahnya terhenti di kamar Sakila. Cermin ini sebaiknya dihancurkan dan dibakar saja. Dari segala sudut rumah yang saya jelajahi, hanya cermin ini yang membuat saya agak bergidik merinding. Mungkin disinilah sumber masalahnya, ucap Pak Kiai. Menurut dugaan Pak Nadir, mungkin cermin usang tersebut dahulu sering dipakai bersolek oleh Rika. Jadi wajar saja jika cermin tersebut memancarkan aura yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Kiai pun berpesan untuk sedikit merenovasi rumah tersebut dengan mengganti cat rumah. Setelahnya Pak Kiai kemudian meminta Pak Joyo untuk mempersiapkan acara doa bersama dan yasinan dengan 7 anak yatim piatu. Tidak hanya itu, 7 anak yatim itu akan bertugas harus khatam Quran selama 1 minggu di rumah Pak Joyo. Yang berarti 7 anak yatim yang berasal dari pondok pesantren asuhan Pak Kiai akan menginap di rumah Pak Joyo selama 1 minggu. Baik Pak Kiai, saya sanggup, ucap Pak Joyo. Setelah melakukan satu persatu permintaan Pak Kiai,
sampai dengan mengundang 7 anak yatim yang berasal dari pondok pesantren Pak Kiai untuk khatam Quran. Perlahan rumah tersebut mulai terlihat auranya berbeda. Sudah tidak mencekam lagi, dan yang terpenting, cermin kutukan dari pemilik lama itu sudah dihancurkan dan dibakar, sehingga sudah tidak ada lagi gangguan teror yang mereka alami. Sebenarnya selama 1 bulan penuh Pak Kiai masih terus memantau di rumah Pak Joyo dari kejauhan. Jika saja makhluk itu masih mengganggu, Pak Kiai tidak akan segan untuk melawan kuntilanak itu kembali. Beruntung kini keluarga Pak Joyo sudah bisa terbebas dari gangguan-gangguan mistis yang ada di rumah tersebut. Dan keluarga Pak Joyo dihindarkan dari segala macam gangguan yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.